Oke. Halo, selamat siang semuanya. Kita kembali lagi di acara Prostem bersama dengan anakku. Hari ini kita akan mulai live kita bersama dengan Profesor Hardiono mengenai uji klinis pada pasien cerebral palsy, apa itu cerebral palsy, apa itu stem cell, apa itu manfaatnya. Ya, hal-hal seperti itu yang kita bahas hari ini. Ya, kita masih tunggu Prof. Hardiono untuk bergabung. Jadi sahabat Prostem dan sahabat anakku, selamat bergabung. Sudah mulai banyak yang join kelihatannya. Nah, jadi memang ya cerebral palsy ini kejadian yang sangat banyak, terus kejadiannya juga ya sangat menyedihkan lah dalam tanda kutip ya kalau ada yang terkena cerebral palsy ini. Kita rada-rada agak-agak sedih tuh karena harapannya saat ini untuk pulih sempurna itu agak jarang gitu. Kita tunggu mana ya. Saya add profnya dulu. Ini saya coba add profnya. Nah, selamat siang Prof. Halo, halo. Halo Prof, siang Prof. Dengeran? Kedengaran Prof? Ya, bagus. Cukup lah Prof. Cuman yang di Prof kepalanya kurang bawah sedikit Prof. Agak kepotong. Nah, top Prof. Nah, top. Udah bagus ya. Bagus Prof. Suara oke. Suara oke Prof. Oke Prof. Jadi kita mau mulai Prof, ngobrol-ngobrol santai sedikit Prof tentang cerebral palsy nih Prof kali ini Prof bersama Prostem sama anakku Prof. Ya, Ivan aja duluan ngobrol. Oh iya Prof, siap. Jadi tentunya ini kan cerebral palsy ini kan kejadiannya kan lumayan banyak kan Prof. Terus kan harapannya sampai saat ini rada agak-agak menyedihkan sedikit lah Prof dalam tanda kutip karena kalau sembuh sempurna tuh susah gitu kan Prof. Nah, teman-teman atau sahabat-sahabat Prostem dan anakku nih pasti sebetulnya sangat-sangat tertarik nih Prof. Apa itu sih sebetulnya cerebral palsy itu Prof? Ya. Suara bagus ya. Bagus Prof. Jadi cerebral palsy itu kalau istilah medisnya gangguan gerak dan postur atau posisi tubuh pada seorang anak. Ya. Karena apa? Karena suatu kejadian pada saat masa perkembangannya otaknya itu mengalami gangguan. Ya. Gangguannya itu sendiri cuma terjadi waktu itu aja. Jadi nggak berlanjut, nggak berupa sesuatu yang kronis, bukan suatu yang progresif di otaknya. Tapi yang kita lihat adalah gejala sisanya. Ya. Dalam bahasa mudahnya untuk awam, misalnya anak lahir nggak nangis, mengalami namanya hypoxic ischemic encephalopathy, artinya ya, namanya susah juga ya. Pokoknya otaknya ada kerusakan lah karena kurang oksigen, ya. Akibatnya anaknya jadi lumpuh, ya. Otaknya sendiri ya udah hanya kerusakan pada saat itu aja, tapi yang kita lihat gejala sisanya kelumpuhan biasanya. Kayak habis kena tsunami ya Prof ya. Jadi tsunami udah selesai, runtuhannya banyak ya Prof. Iya, sisanya yang susah. Nah, itu ada macam-macam nggak sih Prof? Ada beda-beda nggak Prof? Tipe-tipenya gitu Prof maksudnya? Macam-macam.
cerebral palsy ini di seluruh dunia kira-kira ada 2/1000 anak yang lahir, ya. Jadi setiap 1000 anak lahir, 2 itu mengalami cerebral palsy, ya. Dulu, zaman dulu sekali, kira-kira berapa puluh tahun yang lalu, diduga karena pertolongan persalinannya kurang beres. Ya memang setelah pertolongan persalinan jadi bagus, angka cerebral palsy berkurang, tapi tetap angkanya 2/1000, nggak bisa turun lagi. Jadi ada akibatnya, ada penyebab-penyebab lain selain pertolongan persalinan. Pertolongan persalinan kan udah bagus sekarang ya, jadi nggak dapet lah gitu. Nah, tadi ditanya apa ya? Lupa. Tipenya, Prof. Ada berapa tipe? Ada beberapa macam cerebral palsy. Misalnya tipe yang spastik. Kalau spastik itu istilahnya namanya kaku ya. Ya, Prof. Ada juga yang tipenya hipotoni, lemes anaknya. Ada yang tipenya disertai tubuhnya bergoyang-goyang, nggak keruan gitu. Itu namanya tipe dyskinetik atau akinetik ya. Nah, yang paling banyak kita temukan adalah tipe yang spastik. Ada kelumpuhan keempat anggota tubuhnya. Nah, kalau yang jadi ada beda ya, Prof ya. Kalau yang total body involvement itu sama yang hemiplegi, paraplegi itu bedanya gimana, Prof? Nah, biasanya yang paling sering kena empat-empatnya. Total body involvement, jadi seluruh tubuhnya kena. Tapi ada juga yang tipe diplegik misalnya, tungkai bawah lebih berat dibandingkan kedua lengannya. Ini sering kita temukan pada bayi prematur nih, tipe diplegia. Ya, jadi tungkainya terganggu, tangannya terganggu juga tapi sedikit. Ya, ada tipe yang hemiplegi misalnya hanya sebelah. Ya, itu tergantung lokasi kerusakan otaknya di mana. Kalau cuma sebelah, ya yang muncul sebelah juga gejalanya gitu. Oke. Nah, kalau lihat tadi ada yang hipotoni, ada yang spastik atau kaku itu, Prof. Nah, itu sebenarnya ada gejala awal yang bisa dideteksi dini nggak, Prof? Jadi kita bisa tahu sedini apa sih, Prof? Kita bisa tahu anak itu CP atau tidak gitu. Kalau mau gampangnya diagnosis cerebral palsy, nomor 1 pasti perkembangan geraknya terlambat. Ya, kan semua tahu tuh bergerak dari baru lahir aja kalau ditengkurupin kan dia bisa nengok ini nggak bisa ya. Terus tengkurap mesti 4 bulan dia telat, duduk mesti 6 bulan dia telat, berdiri 9 bulan dia nggak bisa, jalan setahun setengah dia juga nggak bisa. Jadi nomor 1 ada perkembangan gerak yang terlambat. Nomor 2 disertai, kan kalau perkembangan gerak terlambat belum tentu cerebral palsy. Nah, syaratnya harus disertai gejala kerusakan dari otak. Ya. Misalnya apa? Misalnya tadi itu kaku, udah perkembangan gerak terlambat dia kaku. Udah perkembangan gerak terlambat dia goyang-goyang. Ya. Paling dini bagaimana kita tahu? Seringkali itu bentuknya yang lemes nanti berubah jadi kaku ya. Tapi menurut pengalaman kita selama ini sih yang gejala paling dini itu kalau umur 4 bulan tangannya masih terkepal begini nih. Atau begini ya. Nah, ini mungkin 80% anaknya sipil lah. Ngepel terus ya, bukan ngepel sekali-sekali tuh. Nggak mau buka dia, begini aja. Itu tanda ada kekakuan dari tangan ya. Kemudian biasanya yang gampang nih, kalau kita gendong anak kan enak rasanya ya, anak yang lendot, main-main gitu. Kalau dia tipe spastik, cerebral palsy, kita rasanya seperti menggendong kayu. Anaknya kaku, jadi kayak kayu kita gendong itu kok keras bener nih, nggak bisa puter-puter. Nah, sebaliknya kalau dia tipenya yang lemas, yang hipotonia, itu kita seperti menggendong boneka.
ayo aja begini ya, kepalanya nggak ngangkat, ininya lemas gitu ya. Kira-kira gitu deh gampangnya. Jadi ada perkembangan gerak terlambat ditambah gejala kerusakan otak. Gejala kerusakan otak apa? Ya ini kaku, badannya kaku, atau badannya lemes semua. Oke. Baik, Prof. Jadi yang Gampang. gampangnya yang tadi 4 bulan itu ya, Prof ya. Sama Empat tangan masih sama begini, gendong kayu ya, ya, Prof. ya lah. Iya, Prof. Nah, ini yang orang-orang sering tanya juga, Prof, kenapa sih bisa anak saya CP gitu kan, Prof? Tadi kan HIE. Nah, selain HIE itu ada faktor lain nggak, Prof? Terus bisa dicegah nggak, Prof? Itu yang paling penting. Ya, lahir nggak nangis yang hebat ya, bukan sekedar nggak nangis biasa gitu. Nggak nangis sampai biru, sampai masuk ICU segala macam, masuk NICU ya. Nah, satu itu yang paling sering kita lihat. Kemudian juga pada bayi prematur itu lebih sering terjadi cerebral palsy. Tipenya yang diplegia, tungkai lebih berat dari tangan ya. Nah, sehingga kalau kita melakukan pemeriksaan bayi prematur di praktek, jangan lupa periksa refleks dari tungkainya. Jangan lupa lihat gerakan tungkainya, karena tangannya kadang-kadang bisa bergerak, tidak gitu terlihat ya. Apalagi, misalnya bayi lahir, zaman dulu banyak nih, pulang nggak apa-apa, tahu-tahu di rumah kuning, ibunya nggak tahu ya. Balik ke rumah sakit, bilirubin udah 30. Kalau bilirubin 30, itu bilirubinnya melekat di bagian-bagian otak, namanya ganglia basal. Melekat di saraf-saraf telinga. Jadi anaknya ada kelumpuhan, tipenya diskinetik, biasanya goyang-goyang, ditambah juga gangguan pendengaran. Ya. Itu yang sering kita temukan gitu. Apalagi banyak, yang nggak diketahui juga sebabnya banyak ya. Kalau kayak stroke neonatus juga bisa gitu ya, Prof ya? Walaupun jarang juga, Ya ya, Prof. jarang lah itu, nggak terlalu ini. Kalau stroke neonatus biasanya terlihatnya hemiplegik sebelah jadinya. Betul, Prof. Iya, Prof. Nah, Nah, terus tapi ya nggak penting-penting amat. kalau sekarang ini targetnya atau harapan dari pasien-pasien cerebral palsy itu gimana sih, Prof, saat ini? Uh, Ya, yang pertama jangan sampai cerebral palsy dong ya. Iya. Jadi artinya proses kehamilan, kelahiran, dan setelah lahir itu harus bagus ya. Sebelum anaknya lahir, waktu hamil itu ya makan bagus, diperiksa sama dokter. Sekarang pemeriksaan dokter obstetrik udah canggih-canggih, sampai yang aneh-aneh juga udah diperiksa ya. Nah, tapi sayangnya mesti bayar tuh barangkali. Kemudian juga waktu lahir jangan sampai prematur lah bayinya. Ya, itu kalau udah prematur udah pusing aja kita. Ada juga sih teman kita ya, bayi prematur 700 gram, jadi dokter spesialis anak, jadi konsultan saraf anak. Bagus. Tapi itu kan kekecualian ya. Rata-rata kalau beratnya sangat kurang, dia risiko cerebral palsy-nya sangat meningkat. Ya, jadi jangan sampai prematur lah. Entah gimana caranya, ibunya jangan kerja berat kali ya. Nah, setelah lahir juga ini sampai umur 2 tahun itu masih bisa ada kejadian-kejadian yang merusak otak. Sembuh, sisanya cerebral palsy. Misalnya sebelum 2 tahun anaknya kena meningitis. Meningitisnya sembuh, tapi anaknya lumpuh, gejala sisanya. Kalau di bawah 2 tahun kita sebut cerebral palsy juga. Ya. Bagaimana biar nggak kena meningitis? Ya divaksin lah. Kan ada vaksin HIB, ada vaksin pneumokokus gitu. Oke. Jadi yang penting utamanya pencegahan tadi, preventif ya, Prof ya, supaya jangan sampai terjadi CP itu ya, Prof ya. Mungkin semua penyakit saraf kalau bisa dicegah bagus ya. Sayangnya ada beberapa, sebagian kecil itu mungkin 3% di antara anak CP kita tidak tahu sebabnya apa.
Ya, jadi dia terjadi aja kebetulan gitu. Iya, Prof. Betul. Ada apa enggak? Saya nggak bisa jawab. Ada yang bilang bisa, ada yang bilang tidak gitu. Hmm. Iya. Nah, kalau CP itu ada perannya buat early diagnosis nggak, Prof? Jadi early diagnosis apa manfaatnya buat CP gitu, Prof? Kan, Prof? Nah, pasti adalah sedikit banyak ya. Makin cepat kita ketahui kalau gejalanya tidak berat, kita lakukan terapi, hasilnya mungkin lebih bagus dibandingkan tidak diterapi apa-apa. Kalau udah lama itu anaknya kaku, anak kesipi, muncul berbagai komplikasi. Ya, badannya bisa jadi pendek, terus anaknya jadi kurus, anaknya ada reflux GERD itu ya, gastroesophageal reflux disease, sehingga gizinya kurang. Karena kaku, dia otot-ototnya jadi besar seperti orang angkat besi terus gitu. Karena kaku itu perlu energi yang besar gitu. Ya, nah kalau kita temukan dia masih kecil, biasanya belum ada gejala-gejala ini. Nah, tetapi sayangnya di seluruh dunia ini paper-paper bilang kalau anak sudah cerebral palsy itu sampai sekarang belum ada terapinya, baik itu obat maupun fisioterapi. Jadi anak CP jadi sembuh gitu. Belum ada tuh sayangnya sampai sekarang. Nah, inilah salah satu sebabnya kita melakukan penelitian ini. Menarik nih, Prof. Jadi kalau dia CP agak-agak susah ya, Prof ya. Sekarang harapannya apa, Prof, kalau dia CP? Apa yang kalau anak saya CP nih, terus saya mesti ngarep apa gitu, Prof? Atau saya mesti ngerjain apa gitu, Prof? Harapannya dari terapi tujuannya targetnya apa? Jalan. Ya, sebagian anak tetap bisa jalan walaupun susah payah. Ya. Sebagian anak ya tetap nggak bisa jalan dengan bantuan alat. Ada bantuan alat tapi masih mandiri. Ada bantuan alat tapi mesti dibantu orang tuanya. Kursi roda didorong-dorong gitu ya. Tergantung derajat beratnya CP. Tadi tanya apa ya? Jadi lupa lah gitu. Iya, Prof. Jadi kalau itu Harap terapinya, Prof. Harapannya tentunya bisa jalan nomor satu. Oke. Harapan nomor dua, kan cerebral palsy ini karena kerusakan di otak. Sebagian diantaranya ada gangguan kepintaran, sebagian bagus. Ya kita yang mana? Ya harapannya ya kepintarannya cukup lah. Ada anak-anak CP tapi otaknya pinter gitu. Ya lumayan kan. Kemudian harapan lain, jangan sampai muncul gejala samping, misalnya jadi kurang gizi, kemudian jadi epilepsi, kejang-kejang, itu sering terjadi pada cerebral palsy. Nah, nah, kalau untuk standar treatmentnya jadi fisioterapi ya, Prof, saat ini ya, Prof ya? Sampai saat ini hanya fisioterapi, obat sampai sekarang belum ada yang bisa memperbaiki otak. Ya tentunya dikasih obat, suplemen, makanan yang tetap memperbaiki otak yang fungsinya masih baik, tidak terganggu ya. Harapannya otak yang baik ini bisa dioptimalisasikan sehingga fungsi otak yang rusak diambil alih oleh yang bagus. Oh ya, Prof. Nah, eh sekarang kita masuk ke ini nih, Prof. Kan sekarang Prof mau bikin gebrakan baru nih, ada penelitian baru masuk dengan harapan baru lah buat pasien-pasien cerebral palsy itu. Ya. Nah, gimana nih, Prof, ceritanya, Prof? Jadi sejak kira-kira 10 tahun yang lalu kita udah mulai bicara terapi stem cell. Stem cell itu kira-kira sel muda disuntikan, kemudian dia tumbuh jadi sel saraf gitu ya. Dengan harapan sel sarafnya baik. Nah, cuman kan kita nggak berani. Kalau baru 1-2 penelitian di luar negeri, kita nggak berani melakukan. Belum tentu betul kan. Tapi ternyata kira-kira 5 tahun terakhir, banyak sekali paper-paper yang menunjukkan bahwa pemberian stem cell pada cerebral palsy ada manfaatnya. Sebagian bisa jalan, sebagian kalau syukur-syukur kalau jadi lebih pinter ya.
Itu yang pertama. Jadi paper udah banyak di luar negeri. Kemudian kita mulailah mencoba menyusun suatu protokol penelitian, tapi susahnya minta ampun nih. 3 tahun ini kita berusaha baru keluar izinnya segala macam. Ya, artinya apa? Kita tidak sembarangan memberikan stem cell ini. Kita harus ikut dengan protokol yang sangat ketat. Ya, uh, yang memberikan stem cell pada cerebral palsy secara begitu aja banyak juga, tapi kan kita nggak tahu stem cellnya bagus apa enggak, hasilnya bagaimana gitu. Ya. Kira-kira 6 tahun yang lalu pasien saya sampai keluar negeri tuh cerebral palsy diberikan stem cell, dia perginya jauh lagi, bagus ya. Anaknya sekarang jalan ya. Terus anaknya itu ada epilepsi yang berat, justru hilang epilepsinya. Nggak ada serangan kejang lagi gitu. Dia sekali, kemudian diulang lagi sekali di Singapura kalau nggak salah. Karena saya belum berani memberikan waktu itu. Itu sih anekdot ya, satu kasus. Tapi paper-papernya udah banyak sekarang. Iya. Oh gitu. Nah, terus jadi rencananya yang buat penelitian ini gimana, Prof? Rencana kita. Nah, ini para pendengar jangan salah ya. Kita mau meneliti efektivitas stem cell. Jadi nggak ada janji bahwa sembuh ya. Tapi tentunya kita mengikuti protokol yang bisa menyembuhkan gitu. Ya, kita akan rekrut 90 orang ya kalau nggak salah ya. 78, Prof. 30 orang. 26 ya, Prof. Nah, 26 kali 3 ya, Prof. 78 ya, Prof. ya 10 lah. Sepertiga itu akan diberikan stem cell secara acak nih ya. Kita kalau penelitian kan mesti acak. Ada pembanding. Sepertiga diberikan stem cell, sepertiga diberikan stem cell ditambah satu faktor lain. Faktor apa namanya? Lupa. Conditioning media ya, Prof. Conditioning media ya. Conditioning media ini stem cell juga ya. Karena keluar paper-paper baru bahwa conditioning media ini bagus sekali untuk merangsang susunan saraf pusat. Nah, yang sepertiga jadi kontrol, tidak masuk ke penelitian, tapi diterapi sebagaimana biasanya. Loh, kok saya nggak dikasih stem cell, kata orangnya. Ya nanti, kalau ini udah kita nilai stem cellnya berhasil, yang 30 tidak masuk penelitian sebagai kontrol, akan kita berikan stem cell juga, kalau hasilnya baik. Gitu. Ya. Nah, ibu-ibu nggak bisa milih, saya juga nggak bisa milih, dokter Ivan nggak bisa milih, ya mana yang dikasih stem cell, mana yang dikasih stem cell ditambah zat lain, mana yang tidak mendapat stem cell sebagai kontrol gitu. Itu dilakukan secara acak. Jadi jangan marah ya. Jangan marah, Prof. Ya karena kita randomisasi ya, Prof. Kita acak-acak terus jadi kita nggak bisa milih ya, Prof. Ya. Kalau penelitian itu harus begitu memang. Nah, Dokter Ivan, saya nyalain lampu bentar. Nah, ini lebih terang. Dokter Ivan, kita juga punya kriteria ya. Tidak semua pasien cerebral palsy kita lakukan. Yang pertama itu umurnya harus 6 bulan sampai 3 tahun. Nggak mau yang lebih dari 3 tahun. Kenapa dipilih umur sekian? Kita mengejar golden age dari susunan saraf pusat ya. Kemudian tipenya yang total body involvement, jadi yang spastik. Kita nggak melakukan pada yang tipenya hipotoni atau yang diskinetik. Jadi yang karena hiperbilirubin kita nggak lakukan. Kemudian nih, saya bikin syarat bahwa orang tuanya harus meminta secara tertulis bahwa minta anaknya dilakukan terapi stem cell. Ya, jadi saya tidak menyuruh, tapi orang tuanya yang minta. Kemudian ada beberapa anak yang
tidak bisa diperiksa nih, tidak bisa dilakukan. Misalnya, kan kalau CP itu kepalanya seringkali kecil ya. Kalau terlalu kecil, kita nggak lakukan stem cell dulu. Kemudian yang CP karena meningitis, karena encephalitis, kita nggak lakukan juga. Kemudian juga kalau ada toxo, ada CMV, tidak dilakukan. Dan ada beberapa hal lain lah. Anak yang epilepsi juga kita nggak lakukan sementara ini ya. Ya, jadi masih kita ketatin karena kita mau melihat faktor keamanannya ya Prof ya. Ya betul, seaman mungkin. Nah, jadi anak-anak ini akan diperiksa dulu lengkap ya, dengan beberapa laboratorium dan lain-lain. Yang untungnya ini kalau terapi stem cell ini kan umumnya di mana-mana harganya mahal ya. Bahkan untuk kecantikan tuh mau ngilangin keriput begini aja bayar 10 juta sekali stem cellnya. Tapi ini karena ini penelitian, kita dibantu oleh ProStem, Prodia Stem Cell, itu stem cellnya gratis. Jadi ya anak yang ingin ikut serta hanya diminta melakukan MRI mandiri ya, bayar. EEG kalau kita curiga ada kejang, kemudian beberapa pemeriksaan yang murah lah. Nah, karena ini COVID, ini penelitian akan dilakukan di Rumah Sakit PON ya, Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, bersama dengan Dokter Amar, ada beberapa tim dokter kita juga ya. Nah itu syaratnya pada masa COVID, sebelum masuk rumah sakit anaknya mesti di swab juga. Anaknya di swab, kemudian diminta foto toraks. Mungkin itu harus bayar lah. Tapi murah sekali dibandingkan mesti bayar stem cellnya ya. Iya Prof, jauh ya Prof ya. Karena kan kita kalau stem cell hitungannya per sel ya Prof. Ya. Nah, kalau iya Prof. Nah, kalau harapannya apa Prof? Kalau anak-anak yang ini kita harapin bukannya sembuh tapi lebih bagus ya Prof daripada anak-anak yang nggak dapat gitu ya Prof ya. Oh iya, kita punya kriteria penilaian sebelum dilakukan stem cell kan. Secara klinis anaknya tahapannya mana, ada ukurannya tuh, ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan, secara detail akan diperiksa oleh dokter rehabilitasi medis. Setelah diberikan stem cell, kita pantau nanti ada kemajuan apa tidak dari parameter-parameter klinis tersebut. Ya kasarnya anak tadinya nggak bisa jalan, kira-kira gitulah yang kita harapkan. Tentunya Iya, Prof. tidak semuanya bagus ya. Baik Prof. Nah ini Prof sambil jawab pertanyaan yang berseliweran ya Prof, agak banyak nih Prof. Jadi ada Ibu Yulia Tantri Prof. Beliau nanya sel punca itu apa ya katanya Prof. Ya, Dokter Ivan aja yang nerangin dah. Sekarang balik saya jadi moderator, Dokter Ivan yang nerangin. Ampun Prof, siap Prof. Dokter Ivan. Jadi ya kalau sel punca itu kan sebetulnya sel yang masih sangat muda, jadi masih bisa berkembang menjadi berbagai macam sel gitu. Jadi dia sel itu awalnya kan cuma satu, terus dia berkembang jadi jantung, jadi otak, jadi yang lain-lain. Nah, stem cell ini adalah sel yang awal ini yang sangat muda, yang masih bisa berproliferasi, berubah menjadi bentuk-bentuk yang lain gitu. Nah, stem cell yang kita gunakan ini berasal dari mana? Kan ada macam-macam. Ya, Prof. Nah, jadi memang kalau di stem cell itu kan banyak, ada yang mesenchymal stem cell, ada yang dari cord blood, ada yang dari hematopoietik. Jadi itu kan ada tali pusat tuh, Prof. Nah, tali pusat itu ada yang darahnya diambil buat stem cell, ada yang tali pusatnya yang diambil buat stem cell, ada lagi yang anaknya udah besar diambil dari sumsum tulangnya tuh. Jadi dalam tulang itu ada sumsumnya yang buat ngasilin sel darah, itu diambil. Nah, ada lagi dari lemak beberapa bisa diambil. Nah, yang seperti itu yang ada. Nah, kita menggunakan yang mesenchymal stem cell yang dari tali pusat, jadi bukan dari darah tali pusat.
Tapi dari allogenik, artinya dari orang lain, bukan dari anaknya sendiri. Karena kan sekarang nyari yang anaknya sendiri susah ya, Prof ya. Kalau zaman dulu kan stem cell bayinya disimpan terus baru bisa dipakai kalau cocok gitu ya. Sekarang nggak usah ya. Ya, jadi kalau di yang mesenchymal stem cell ini yang tadi tali pusat itu kita coba lihat itu nggak ada faktor yang bisa memicu terjadinya alergi, Prof. Sehingga udah nggak perlu lagi dicocokin lagi HLA-nya tadi itu, Prof. Jadi bisa pakai yang orang lain punya dan lebih aman lah, lebih bebas gitu, Prof. Nah, kalau orang tua buat kecantikan segala kan sering diambil dari jaringan lemak, dari jaringan mana gitu. Cuman alasannya kita pakai mesensimal yang dari tali pusat, mungkin lebih seger kali ya. Iya, lebih segar, lebih baru kan, Prof. Sebenarnya kan yang paling bagus dari fetus ya, Prof ya. Tapi kan itu nggak etis kita ngambil dari fetus gitu kan, Prof. Jadi ya yang dari mesenchymal yang lebih segar, Prof. Oke. Terus memberikannya gimana ya, Dokter Ivan? Nah, Memberikan stem cell. eh memberikannya kan kalau dari paper yang beberapa kita coba cari, jadi waktu itu kan yang kita coba cari-cari, Prof kan nggak terlalu banyak tuh jurnal tentang stem cell. Ya kalau kita cari-cari yang RCT mungkin nggak nyampe 20 lah, Prof. Walaupun jurnal yang tadi Prof bilang case report tuh ada 200-an tuh, Prof. Tapi kalau yang penelitian dia nggak terlalu banyak. Nah, kita waktu itu memutuskan untuk mengambil tempat atau kita lakukan secara intratekal. Intratekal itu dimasukkan dari punggung atau pasien kayak pasien yang mau operasi sesar itu kan tuh ditusuk punggungnya sedikit buat masukin obat bius. Nah, kalau ini kita masukinnya stem cell ini nih, Prof, rencananya gitu, Prof. Ibu-ibu seksio ya. Iya, kayak ibu-ibu mau seksio itu, Prof. Jadi saya baru dapat WA nih pasien dari Sumatera Utara. Dok, anak saya meningitis, dok. Ini hasil CT-nya. Terus saya tanya, hasil cairan fungsi lumbalnya mana? Saya nggak berani, dok. Saya takut efek sampingnya gitu. Lah, bagaimana kita bisa ngobatin kalau kita nggak lakukan fungsi lumbal namanya? Ya. Jadi sebetulnya kan bisa dijelaskan ini bahaya apa nggak sih fungsi lumbal ini? Nah, fungsi lumbal itu sebetulnya kan cukup aman ya, Prof ya. Jadi kalau kita baca trialnya yang ada itu eh, memang cuman dari sekian banyak cuman ada 2 atau 3 kasus yang terkait dengan eh, apa namanya stem cell-nya itu penusukan dari fungsi lumbal itu, Prof. Jadi orangnya jadi pusing gitu ya, di sinus itu pusing. Nah, sakit kepala kadang-kadang sedikit, tapi cuma 3 pasien tuh, Prof, yang begitu. Yang lainnya nggak ada keluhan itu, Prof, dan semuanya membaik dengan disuruh tiduran aja, Prof. Tiduran kan biasa, Prof kan Ya. kalau habis itu tiduran nggak boleh bangun ya. Nah, itu membaik tuh, Prof, semuanya. Jadi efek samping yang berat sih kalau dari jurnal-jurnal itu bahayanya nggak ada sih, Prof. Ya, ibu-ibu nih fungsi lumbal ini prosedur yang rutin dikerjakan oleh dokter anak ya. Semua dokter anak tuh sudah terlatih buat melakukan fungsi lumbal. Jadi selain buat stem cell ini, kalau anak-anak ibu ada meningitis, ada encephalitis, jangan menolak fungsi lumbal. Kita nggak bisa ngobatin kalau nggak di fungsi lumbal. Ya, selama saya jadi dokter anak puluhan tahun, efek samping yang saya lihat cuma satu barangkali ya. Jadi jarang sekali gitu. Nah, terus kan anaknya ke rumah sakit. Perlu dirawat nggak ya? Nah, Anaknya perlu kalau dirawat, pada pada penelitian kita ini kan, Prof, dirawat 1 hari kan, Prof, cuman buat lihat keamanannya aja kan, Prof. Hmm. Jadi sebetulnya Jadi sih anak kan, dirawat 1 hari. iya, jadi dirawat satu Hah? hari, Prof. Jadi kan sebetulnya kan nggak perlu dirawat, nggak apa-apa kan, Prof. Tapi supaya aman, kita rawat 1 hari kan, Prof. Tapi karena COVID tambah 2 hari jadi ya.
Dua iya karena depannya ya Prof. Depannya kan mesti dibuktikan dulu nggak ada COVID. Iya. Tapi jangan khawatir, Bu, ini perawatan rumah sakit juga ditanggung oleh sponsor, jadi nggak bayar lah. Yang bayar cuma tadi tuh MRI, EEG, sama beberapa pemeriksaan lab sama ronsen. Ya. Nah, udah diberikan, terus anaknya sehari nggak apa-apa pulang Iya kan? Prof. Setelah pulangnya masih perlu terapi apa enggak ya? Nah, kalau kesepakatannya kan semuanya harusnya setelah pulang dia tetap harus menjalani fisioterapi yang rutin, Prof. Karena kan memang kemajuan paling banyak dari fisioterapi itu. Semua paper yang ada juga semuanya selalu mengatakan fisioterapi itu penting karena sampai saat ini stem cell ini terbukti RCT-nya ya Prof, terbukti memperbaiki tadi gerakan-gerakan kasar tadi seperti kata Prof, tapi tidak menyembuhkan sehingga uh, fisioterapi itu jadi sangat penting. Jadi dia baseline fisioterapi di-upgrade sedikit dengan stem cell jadi lebih bagus gitu, Prof. Jadi fisioterapi tetap harus dilakukan ya. Dengan harapan stem cell ini lebih memperbaiki hasil yang didapat dari fisioterapi. Karena nggak ada metode pengobatan lain sampai sekarang itu. Baik, jawab pertanyaan aja tuh kali kalau ada ya. Iya, Prof. Ini ada lagi nih, Prof. Katanya di Prodia udah bisa terapi stem cell, donornya dari umbilical cord dari manusia apa hewan, Prof, katanya. Dari manusia lah. Jadi dari hewan kita nggak boleh ya, Prof ya, ngasih stem cell dari hewan. Banyak itu stem cell orang ribut dari kelinci, dari apa, terutama buat kecantikan. Ya, menurut saya sih bohong aja tuh. Nggak bener lah. Nah, terus ada lagi nih Prof yang nanya, Kalau Prof. jangan percaya. Jangan percaya. Prof, ada yang nanya lagi nih Prof, dari Pak Herman. Agak menyimpang dikit katanya, apakah bisa dipakai untuk anak yang mengalami keterlambatan bicara? Belum. Untuk autis juga udah keluar paper-papernya stem cell, tapi kita belum berani melakukan. Kenapa? Karena anak autis ini kan sebetulnya masih bisa diterapi dengan hasil yang cukup bagus gitu. Kalau cerebral palsy kan nggak ada terapinya, udah hopeless. Ya. Nah, yang kita kerjakan yang nggak ada terapinya dulu lah. Ya. Kita udah diminta buat melakukan pada anak autis, tapi ya, saya sendiri belum, saya dan grup saya belum bersedia gitu. Karena alasannya bisa dengan cara lain. Ya ini juga yang tadi 365 Daily Meme ini Prof, beliau juga nanya nih Prof, kenapa nggak dari Vetal, di Ukraina ada dari Vetal, kenapa dari Wharton Jelly aja, terus kenapa nggak via lewat Nggak, aja katanya. fetal itu dari embrio bayi kan, Iya Prof, kebetulan meninggal iya. embrionya. Nggak boleh, itu secara etik nggak boleh. Yang saya nggak tahu di mana Ukraina dilakukan ya. Kata beliau tuh Prof, saya sih nyari belum ketemu, tapi katanya di Ukraina bisa tuh Prof, kata dia. Padahal menurut ilmu kedokteran nggak boleh pakai embrio. Ya udah nggak boleh, nggak usah ditanya-tanya lagi. Nah, terus banyak ada beberapa yang nanya Prof, kalau udah 9-10 tahun gimana, kenapa Prof pakainya 3 tahun tadi? Nah, sayangnya ini, saya minta maaf lah, 9 tahun ada di luar penelitian kita gitu. Kita lakukan cuma sampai 3 tahun. Ya. Eh, kenapa? Ya karena sampai 3 tahun itu diharapkan kan otaknya masih fase perkembangan ya. Yang 9 tahun ya nantilah kalau hasil yang ini bagus, mungkin bisa diberikan. Ya, jadi nanti menyusul ya Prof ya kalau itu ya. Ya. Di luar negeri ada juga yang memberikan anak besar-besar ya. Ada ya Prof, yang itu Prof tadi. Apa namanya? Yang besar-besar yang tapi bentuknya mereka sampai 15 tahun Prof. Jadi ada beberapa memang sampai 15 tahun, bahkan ada yang sampai dewasa 35 tahun Prof katanya.
diberikan stem Diberikan cell. stem cell, Prof. Ya, harapannya kalau kita minta maaf nih, kalau kita ada anak cerebral palsy, itu perbaikan sedikit aja, itu orang tuanya udah bahagia betul rasanya. Ya, jadi nggak usah sampai bisa jalan lari-lari lah, tapi perbaikan sedikit sudah bagus. Tapi nantilah yang di atas 3 tahun belakangan. Ya. Jadi kita karena kita mau nyari bukti ilmiahnya dulu ya, Prof ya. Jadi kita coba yang terbatas dulu ya, Prof ya, yang lebih kecil dulu ya, Prof ya. Ya, Ini yang banyak malah nanya, Prof Hardiono kapan praktek lagi nih, kangen sama Opa katanya, Prof. nah, saya mungkin nggak praktek lagi lah, ibu-ibu, bapak-bapak. Saya jawabin konsul online aja lah. Ya, karena risikonya terlalu besar buat saya kalau saya praktek. Hmm. Kalau kena COVID, mati kita. Iya. Prof, ada lagi nih yang nanya, Prof. Nanyanya agak panjang nih, Prof. Dia berseri-seri. Pertanyaan pertama katanya, ada faktor genetiknya nggak, Prof? Bisa dideteksi waktu kehamilan nggak, Prof? Katanya. Faktor apa? Genetik, Prof. Menurut teorinya ada, tapi nggak bisa dideteksi. Eh, Soalnya dia nanya kalau bisa dideteksi, bisa diaborsi apa enggak, Prof? Markernya belum ada Belum ya. ada kan ya, Prof, ya, sampai saat ini ya. Tandanya belum ada. Nah, ini juga nanya apakah pasca ada meningitis TB, ada yang meningitis, apakah pasti akan mengalami CP yang tipe berat, Prof? Nggak selalu. Tapi kalau sampai meningitis TBC itu biasanya datang stadiumnya udah lanjut ya. Aduh, mungkin 80% tuh akan buruk dah hasilnya. Saya sedih sekali kalau terima pasien meningitis TB itu. Bagaimana jangan sampai meningitis TB? Ya jangan sampai TBC paru. Bagaimana jangan sampai TBC paru? Ya ke dokter anak rajin-rajin. Kan dilakukan tes rutin itu, tes mantuk gitu. Atau sekarang udah ada yang lebih canggih tuh. Ya. Jangan sampai kena TBC, kalau TBC cepat diobati. Ya. Nah, Kalau meningitis bakteri ya jalan satu-satunya sekarang vaksin HIV sama pneumococcus. jadi emang vaksinasi ya, Prof? HIV gratis, pneumococcus mahal dikit tuh, udah bayar aja. Ini masih ada yang nanya nih, Prof. Kalau nggak ada saudara kandung yang baru lahir, sel punca siapa yang dipakai katanya, Prof? Stem cellnya boleh punya siapa aja. Tapi tentunya bikin stem cell itu kan ada aturannya, bukan main pakai aja. Udah diperiksa, nggak boleh ada HIV, nggak boleh ada sitomegalovirus, nggak boleh ada bakteri-bakteri lain, virus-virus lain gitu. Jadi bikin stem cell ini nggak sembarangan. Nah, udah ada screeningnya, udah ada aturannya yang ketat. Bagaimana tahunya bahwa ini bagus? Dari Prostem itu udah dapet ini sertifikat dari Departemen Kesehatan. Jadi kalau melakukan terapi stem cell, tanya stem cellnya udah punya izin apa belum bikinnya gitu. Harus ada izinnya. Iya, Prof. Jadi harus yang berizin ya, Prof, ya? Ada lisensinya ya, Prof, ya? Iya, ada lisensi yang khusus untuk membuat stem cell gitu. Nah, ini ada yang nanya nih, Prof. Apakah terapi stem cell Ibu Diana Angela? Nah, apakah terapi stem cell ada efek sampingnya, kanker atau keganasan? Nggak ada, sampai sekarang nggak ada. Udah paper kita baca semua, habis-habisan nggak ada yang bikin kanker. Terus ada juga ini beliau sama Ibu Esther juga nanya, kalau pakai sel punca yang dari saudara kandung, hasilnya lebih baik apa enggak, Dok? Sama aja ya. Sama sih, Prof. Saudara kandungnya belum lahir. Kalau di sini dia kayaknya saudara kandungnya udah disimpan mungkin ya, Prof, di Prodia mungkin. Kalau dulu memang dianjurkan pakai punya sendiri. Kalau nggak bisa punya sendiri, saudara kandung. Bahkan saudara kandung juga masih ada rejectnya tuh ya.
masih ada yang nggak bisa Iya, Prof. dipakai gitu. Dengan metode pembuatan stem cell yang sekarang itu nggak perlu periksa reject lagi, pasti nggak reject gitu, nggak ada penolakan lah, lain sama transplantasi. Nah, ini Dokter Yeti nih Prof nanya Prof, mohon izin Prof, disuntikannya berapa kali dan berapa lama observasinya? Sukses ya Prof katanya. Suntiknya 1 kali aja, 1 kali, terus dilihat sehari aman pulang. Moga-moga aman. Observasinya 6 bulan ya Prof ya, kalau untuk pasien-pasiennya ya Prof ya. Nanti lihat hasilnya selama 6 bulan kita pantau membaik apa tidak. Ada kriterianya tuh pemantauannya. Ini ada lagi Prof. Kalau si piringan bisa nggak Prof diterapi stem cell ini Prof katanya? Bisa, tapi kalau CP-nya ringan bisa jalan, kepintarannya bagus, buat apa di stem cell gitu? Kan ada CP yang ringan kan? Ya susah dikit jalannya nggak apa-apa lah, buat apa di stem cell gitu? Jadi nggak perlu ya Prof ya. Menurut saya sih nggak begitu perlu gitu. Nah ini ada Ibu Putu mungkin kebetulan baru bergabung Prof, nanya lagi biayanya berapa ya Prof katanya. Paling penting nih katanya rumah Dira juga Prof. Gratis, Gratis. cuman bayar MRI sendiri, bayar EEG sendiri, bayar fototorak sendiri, sama beberapa laboratorium yang sederhana. Yang lain stem cell-nya kita disponsori oleh Prodia Stem Cell, Prostem, yang di Keramat itu. Ya, ini alhamdulillah mau disponsorin ya, kalau nggak kuat kita bikin penelitian begini. Rumah sakitnya juga dibayari, semua, jadi enak lah pokoknya deh. Pokoknya udah beres ya Prof ya. Jadi Bapak-bapak Ibu-ibu tuh kita lihat dari untuk penelitian ini semuanya ditanggung dulu sama Prodia Stem Cell. Untung Prof dapat sponsor dari situ. Nah ini mungkin yang terakhir Prof sebelum ditutup Prof, mungkin anak saya usia 2 tahun kata Ibu Ina, kata dokter Syaraf CP, terus ada kejut-kejut dok pas Ya, di EEG 7 bulan, termasuk epilepsi nggak ya dok, bisa nggak ikut stem cell? nggak tahu, itu yang kaget-kaget kan bisa epilepsi, bisa juga gerakan yang tidak terkontrol, jadi belum tentu semuanya epilepsi. Bagaimana taunya? Gampang, bikin videonya nanti kirim ke kita lihat. Ya, terus hasil EEG-nya apa? EEG itu membantu diagnosis epilepsi, tapi tidak kalau EEG-nya gini pasti epilepsi, enggak juga. Oke. Nah ini Prof yang banyak juga ditanya Prof, gimana cara mendaftarnya Prof? Kalau tertarik ikut serta Prof? Ya, dalam 1-2 hari ini di Instagram Anakku Ide dan Instagram Prostem itu akan kita masukkan di link tree-nya ya, cara mendaftar stem cell ini. Tinggal klik aja gitu, gampang. Ya, jadi buka link bio-nya ya Prof ya, buka bio-nya Prostem sama Anakku ya Prof ya. Di situ ada link tree-nya. Nanti di situ ada buat pendaftarannya ya Prof ya. Ya, jadi di Prostem sama di Anakku Ide. Oke. Nah, itu ya ibu-ibu ya, itu cara mendaftarnya kalau ada. Terakhir Prof nih, kalau plasma infantil bisa ikut nggak Prof katanya? Enggak. Spasma infantil dengan stem cell belum ada penelitiannya. Spasma infantil juga masih bisa sembuh loh dengan obat. Yang susah yang namanya Lennox-Gastaut syndrome, epilepsi sejenis epilepsi yang susah betul. Saya sangat tergelitik buat melakukan stem cell pada Lennox-Gastaut syndrome. Tapi belum ada papernya di dunia tuh, belum ada yang melakukan gitu. Mungkin baik, mungkin tidak baik. Saya rasa dalam waktu dekat saya akan lakukan nih. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, ini penelitian stem cell ini terdaftar di dunia nih yang akan kita lakukan di namanya clinicaltrial.gov Ya, Bro. kalau nggak salah.
clinicaltrial.gov. Jadi semua penelitian yang benar, yang bukan ece-ece, itu harus didaftar di dunia itu di clinicaltrial.gov. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa kita serius, benar-benar, dan mengikuti protokolnya dengan benar gitu. Karena protokolnya semua diminta sama mereka di dunia itu. Benar apa enggak? Baik, Prof. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof, atas waktunya hari ini nih, Prof. Jadi, Bapak, Ya, Ibu, kita lihat kita hari ini menyusul lagi mungkin ada Zoom, ada Instagram Live lagi buat ibu-ibu yang masih mau tanya-tanya ya dalam waktu singkat. Lebih detail lah. Ini baru pembukaan ya. baru pembukaannya, Prof. Dokter Ivan nih sebetulnya bukan cuma moderator nih, dia yang akan melakukan penelitian ini lebih banyak gitu, karena dia masih berani praktek, saya nggak berani. Satu lagi Dokter Roy Amardianto di Rumah Sakit PON, Dokter Wati, sama Dokter Ari, semuanya ahli saraf anak ya, yang akan membantu melakukan penelitian ini. Ada Dokter Sally juga rehab medis. Kita periksa kepintarannya juga anak-anak ini ya. Ada Ibu Anita dan semua tim lain. Jadi terima kasih banyak kepada Prostem sudah mensponsori, dan terima kasih banyak kepada Rumah Sakit PON yang sudah bersedia melakukan hal ini. Rumah Sakit PON sudah resmi ditunjuk boleh melakukan penelitian stem cell oleh Departemen Kesehatan. Jadi nggak semua rumah sakit boleh. Baik, Prof. Terima kasih banyak ya, Prof. Sampai ketemu ibu-ibu. Sampai ketemu, ibu-ibu. Jadi, terima kasih. Saat ini, Prof. Hardiono yang merupakan ketua dari tim uji klinis sel punca untuk cerebral palsy antara Prodia Stem Cell dengan Rumah Sakit PON. Jadi saat ini kita sedang dalam tahap rekrutmen pasien yang dapat menerima pengobatan stem cell sesuai dengan kriteria yang tadi disampaikan. Apabila ada yang tidak berkesempatan menonton sesi live ini, bisa mengakses di Instagram TV ya, Prof, dan di Prodia Stem Cell maupun nanti mungkin di Anakku ID atau melalui YouTube channel dari Prodia Stem Cell. Nah, kalau ingin mengetahui lebih lanjut mengenai terapi ini, bisa menghubungi Prodia Stem Cell. Gitu. Saya rasa waktunya udah hampir habis nih, Prof. Bentar lagi kita akan ditutup sendiri sama Instagram, Prof. Jadi, Prof, ada pesan tambahan, Prof? Pesan tambahannya ya, kita berdoa aja semoga penelitian ini hasilnya bagus lah. Ini kalau hasilnya bagus itu dahsyat betul. Anak lumbu bisa jalan. Ya, kalau berhasil. Semoga berhasil. Berhasil, Prof. Kalau niat ya hasilnya semoga baik. Baik, Prof. Baik, terima kasih, Prof. Terima kasih para orang tua dan teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan diri untuk menonton di sini. Terima kasih. Saat ini kita akhiri. Terima kasih, Prof. Ya,